Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Edukasi Mutiara. Sama saya Mutiara, dan pada video kali ini kita akan mempelajari seputar konsep dasar, analisa, dan desain perangkat lunak. Nah, mata kuliah ini biasanya dipelajari di beberapa rumpun ilmu yang mempelajari bidang IT, seperti informatika, teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer, dan sejenisnya. Namun, tidak menutup kemungkinan juga beberapa program studi pun mempelajari mata kuliah ini ya. Untuk lebih lanjut, kita kira-kira supaya tahu mata kuliah ini kita akan mempelajari apa aja, kita lanjut ke materinya ya. Sudah siap? Siap tidak siap? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi, sesuai dengan judul di awal bahwa kita akan mempelajari seputar konsep dasar analisa dan desain perangkat lunak. Ini nama lengkap saya, Mutiara Komara. Kalau kalian mau tahu seputar apa bidang keilmuan yang saya lakukan, itu juga bisa lihat dari Google Scholar ya. Lalu ini email saya, kalau misalnya ingin berbincang via email maupun by phone, kalau misalnya kalian mau bertanya seputar materi yang disampaikan, ada yang kurang mengerti, boleh tulis aja ya kontak personnya. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan materi ini. Kita akan mempelajari apa aja. Yang pertama adalah konteks dan metode analisa perancangan sistem. Jadi kita akan pelajari kira-kira secara garis besar dalam membuat sebuah sistem atau perangkat lunak ataupun sejenis aplikasi, kira-kira seperti apa sih konteks yang harus dibutuhkan dan analisa seperti apa supaya metode yang kita ambil dalam menganalisa sebuah sistem sebelum dilakukan perancangan itu supaya tepat dan akurat. Lalu ada siklus hidup pengembangan sistem. Lanjut lagi ke dasar-dasar manajemen proyek, karena memang di sini kita akan belajar dari eh, aktualisasi di lingkungan tempat penerapan sebuah perangkat lunak tersebut, dan bagaimana cara kita bisa merancang yang terbaik yang bisa kita usulkan. Nah, beberapa analisisnya yang akan kita pelajari, ada yang terstruktur dan ada yang berorientasi objek. Untuk analisis dan desain yang terstruktur, ini beberapa toolsnya ada Flowmap, DFD, atau Data Flow Diagram, Kamus Data atau Data Dictionary, ERD atau Entity Relationship Diagram, dan struktur table atau tabel ya. Selanjutnya ke analisis dan desain berorientasi objek. Nah, ini toolsnya adalah UML atau Unified Modeling Language yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nanti kita akan banyak menggambar ya, atau mungkin mendesain ya, merancang sebuah sistem yang bisa kita usulkan supaya jadi lebih baik gitu lah. Lanjut kita supaya pembahasannya lebih seru lagi dan lebih apa ya, kita bisa menganalisa sistem tersebut dan merekomendasikan perangkat lunak yang sesuai. Itu juga nanti kita akan ada sesi studi kasus pengembangan sistem ya. Sistem apa yang sesuai sehingga perangkat lunak yang akan kita usulkan itu supaya tepat guna gitu. Oke, analisa dan desain perangkat lunak ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menciptakan atau create dan melakukan pemeliharaan atau maintain sistem informasi yang digunakan dalam bisnis. Jadi, eh, analisa dan desain perangkat lunak ini adalah kan kalau metode itu cara ya, cara yang digunakan bagaimana sih cara kita bisa membuat dan memaintain atau memelihara sistem itu supaya apa yang kita buat itu sesuai dengan proses bisnis dalam sebuah organisasi gitu ya. Tujuan utama dalam analisis dan desain perancangan sistem informasi itu atau perangkat lunak adalah meningkatkan sistem organisasi khususnya penerapan perangkat lunak
yang dapat membantu menyelesaikan persoalan bisnis secara mudah dan efisien. Ini menurut Francis et al. Di tahun 2001. Nah, analisa dan desain perangkat lunak ini berdasarkan pada apa saja? Yang pertama adalah pemahaman Anda terhadap tujuan, struktur, dan proses organisasi. Jadi, bagaimana kita bisa tahu perangkat lunak yang seperti apa yang dibutuhkan, bila mana proses bisnis dari sebuah organisasi, struktur dari organisasinya sendiri kita belum kuasai. Jadi, harus tahu dulu. Jadi sebelum kita merancang sebuah sistem informasi maupun software ataupun perangkat lunak sejenisnya, itu kita harus tahu dulu perangkat lunak apa nih yang kira-kira sesuai dan bisa digunakan di organisasi tersebut. Pengetahuan, nah, lalu yang kedua pengetahuan Anda terhadap bagaimana mengeksploitasi teknologi informasi untuk meningkatkan keuntungan organisasi. Jadi jangan sampai kita buat perangkat lunak itu malah menyulitkan organisasi yang akan menggunakan. Harusnya kan teknologi itu ada untuk mempermudah si pengguna, bukan mempersulit ya gitu. Nah, karena gambarannya saat kalian mempelajari mata kuliah ini, kalian bukanlah dituntut sebagai seorang programmer. Sebenarnya itu kan dasar ya, dasar yang memang harus dikuasai. Tapi setingkat lebih tinggi yaitu sebagai analis sistem. Jadi gambarannya adalah kalian adalah pimpinan manajemen proyek yang bertindak sebagai analis sistem. Karena Anda yang akan menjadi pusat dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi bukan lagi hanya sebatas bikin programnya, tapi eh, otaknya di Anda gitu. Anda yang seorang analisnya gitu, analisis sistemnya. Nah, jadi di sini ada the software engineering process. Di sini ada tiga proses utama yang sangat penting dan saling berkesinambungan. Yang pertama ada metodologi. Metodologi itu adalah metode atau cara. Caranya seperti apa dalam membangun sebuah software tersebut. Lalu ada metodologi ini pasti akan berhubungan dengan teknik ya. Nah, teknik apa nih? Dengan metode tertentu, teknik apa nih yang digunakan? Lalu toolsnya apa? Atau alatnya? Baik itu alat yang berupa software pendukungnya ataupun alat yang bisa mendukung dari software yang digunakan. Karena kan ada eh, software extend atau misalnya hardware extend yang bisa mendukung si perangkat lunak itu supaya lebih maksimal gitu. Dan teknik dan tools juga harus saling berkesinambungan. Jadi jangan sampai gini, kita punya toolsnya, softwarenya bagus sekali ya, dan metodologi yang kita pilih itu bagus sekali. Tapi tekniknya itu si yang ngembangin ya, itu malah nggak bisa gitu. Jadi dia tidak menguasai teknik untuk bagaimana cara menjalankan metodologi yang sesuai dan tools apa yang akan digunakan. Jadi ketiga bagian ini adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dari segi metodologi, tools, dan teknik. Ibaratnya gini lah ya. Kalian dikasih project di sebuah perusahaan bahwa, oh metode yang dipilih itu sangat bagus. Dan toolsnya, softwarenya, hardware yang disediakan itu sudah bagus. Tapi kalian sendiri tidak bisa bikin programnya. Kalian tidak bisa membuat sebuah perancangannya. Agak susah untuk membuat perangkat lunak itu efektif bagi organisasi yang akan kita tuju gitu ya. Ini tiga bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kurang lebih materi yang akan kita bahas pada video kali ini cukup singkat karena gambaran saja. Nanti kita juga akan pelajari lebih jauh. Kira-kira kita akan belajar apa aja ya gitu. Nanti kita akan perdalam lagi dan kita akan bahas satu persatu perlahan. Yang penting sama-sama mengerti. Saya akan memberikan beberapa tips dan trik yang
membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi yang sudah disampaikan. Oke, gitu aja palingnya video kali ini. Mudah-mudahan membantu dan bisa dimengerti oleh semuanya. Jangan lupa untuk di-like ya kalau kalian suka video ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya dan salam edukasi. Bye.